Halo, selamat datang di channel Indonesia Patriot Football. Ini dia berita terbaru tentang Timnas Indonesia hari Selasa malam 16 Juli 2024. Cuman di channel ini kalian akan menikmati konten Timnas Indonesia dan berita terbaru tentang Timnas Indonesia disertai dengan bumbu-bumbu humor yang bikin kalian seru nontonnya. Dijamin beda banget dari channel yang lain. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. Alhamdulillah, kejutan besar datang untuk Timnas Indonesia. Erick Thohir bilang Maarten Paes bisa membela Timnas Indonesia pada September 2024 pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia auto gacor. Kuat banget optimis menang. Shin Tae-yong full senyum. Begini penjelasannya. Yes, mantap! Shin Tae-yong sudah sembuh dan bagikan momen setelah operasi. Nova Arianto langsung doakan agar cepat sembuh. Shin Tae-yong langsung semangat dan gak sabar ngebantai Arab Saudi di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Banyak strategi dan kejutan besar akan datang katanya. Ini dia penjelasannya. Wow, gacor! Jens Raven makin semangat dan siap bela Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Ini dia alasannya. Gila! Yes, gacor! Persib perpanjang kontrak Bojan Hodak selama 2 tahun sampai 2026. Persib tambah gacor aja nih, siap-siap juara dan angkat piala lagi musim depan. Bobotoh full senyum. Begini penjelasannya. Wow, super duper fantastis. Ada apa nih? Jay Itzes yang masih bersama Venezia dan akan promosi ke Serie A katanya ingin segera merapat ke Torino. Begini penjelasannya. Nah kan nyesel juga akhirnya. Cerezo Osaka menyesal lepas back timnas kita yaitu Justin Hubner. Akhirnya Justin Hubner akan kembali ke Wolves. Performanya langsung gacor lagi. Begini penjelasannya. Bikin geger aja. Calvin Verdon akui pemain Timnas Indonesia bisa berbahasa Inggris, tapi ada yang gak bisa bahasa Inggris. Siapa nih kira-kira orangnya? Ini dia penjelasannya. Wow! Pemain Timnas Indonesia Dimas Derajat kaget saat ikut latihan perdana Persib karena masalah ini. Apakah ada masalah dengan David da Silva? Begini penjelasannya. Halah, mental lemah. Kim Pen-gon undur diri dari Timnas Malaysia, padahal duel lawan Shin Tae-yong belum kesampaian. Langsung takut duel lawan Shin Tae-yong. Begini penjelasannya. Guncangkan Asia. Usai dibantai Timnas Indonesia, pelatih Vietnam tiba-tiba dipecat dari klubnya. Vietnam langsung cari pelatih baru dari Indonesia. Begini penjelasannya. Sebelum pembahasannya dimulai, tolong bantu subscribe dan like channel ini agar tidak ketinggalan berita terbaru tentang Timnas Indonesia. Erick Thohir bilang insya Allah Maarten Paes bisa membela Timnas Indonesia pada September 2024. Mendapatkan kabar dari Ketua PSSI, Erick Thohir bahwa Maarten Paes sudah bisa membela Timnas Indonesia dalam waktu dekat.
Dito mengungkapkan bahwa Maarten Paes dapat bermain dengan timnas Indonesia pada September 2024 atau bersamaan dengan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk Maarten Paes, kemarin Pak Erick Thohir sampaikan insya Allah September 2024 sudah bisa bermain dengan timnas Indonesia, ujar Dito di YouTube Fonenews. Maarten Paes telah menjadi warga negara Indonesia WNI sejak April 2024. Namun kiper FC Dallas di Major League Soccer MLS itu belum bisa memperkuat timnas Indonesia karena terganjal statuta FIFA. Ketika diturunkan dalam pertandingan resmi terakhirnya dalam kompetisi apapun untuk asosiasinya saat ini, ia belum menginjak usia 21 tahun, bunyi statuta FIFA pasal ke-9. Maarten Paes pernah 6 kali bermain untuk timnas Belanda U21. Dan penampilan terakhirnya terjadi dalam usia 22 tahun ketika melawan timnas Belarusia dalam kualifikasi Euro U21 2021 pada 15 November 2020. Ini menurut Pak Erick Thohir. Soal CAS sedang diurus PSSI. Nanti kita lihat perkembangannya, imbuh Dito. Bersama FC Dallas pada musim ini, Maarten Paes telah bermain 26 kali di berbagai kejuaraan. Penjaga gawang berusia 26 tahun itu kebobolan 40 kali dan merangkum 6 clean sheet. Shin Tae-yong bagikan momen setelah operasi, Nova Arianto doakan cepat sembuh. Nova Arianto tak ketinggalan mengirimkan doa untuk pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang baru saja menjalani operasi. Dia berharap arsitek berusia 53 tahun itu segera pulih dan menangani skuad Garuda lagi. Pernyataan Nova Arianto ini diungkapkan lewat postingan di akun Instagram pribadinya pada Selasa dalam kurung 16 Juli 2024 pagi. Atau beberapa jam setelah unggahan Shin Tae-yong yang mengabarkan kondisi terkini pasca operasi di Korea Selatan. Saat ini, Shin Tae-yong masih berada di negara asalnya. Di sana dia menjalani operasi pada 17 Juni 2024. Shin dikabarkan menderita pleuritis atau yang kerap disebut sebagai peradangan selaput paru. Semoga cepat pulih Coach Shin Tae-yong. Kami di sini selalu berdoa yang terbaik buat kesehatan Coach di sana, ujar Nova Arianto. Kembali lebih kuat Coach untuk membangun sepak bola Indonesia dan saya sangat beruntung bisa melihat bagaimana Coach Shin membangun sepak bola Indonesia hingga berada di titik ini, sambungnya. Shin Tae-yong tidak lama lagi kembali ke tanah air. Ex-pelatih timnas Korea Selatan itu dinanti tugas berat mempersiapkan tim Garuda menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tergabung di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rizky Ridho DKK bersaing melawan Arab Saudi, Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Pekerjaan besar dan berat ada di depan Coach. Pastinya kami akan selalu memberikan support terbaik untuk head coach Shin Tae-yong dan tim nasional Indonesia. Get well so on dan see you in Indonesia, Coach, ucap Nova Arianto yang juga asisten Shin Tae-yong di timnas Indonesia tersebut. Jens Raven senang dengan fasilitas di Surabaya, siap bela timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Sudah hampir sepekan timnas Indonesia U19 berada di Surabaya. Mereka bersiap untuk bertarung di Piala AFF U19 2024 yang akan digelar pada 17 hingga 29 Juli 2024. Jens Raven jadi salah satu pemain naturalisasi yang harus beradaptasi dengan cepat. Dia sempat mengeluhkan cuaca panas Surabaya. Maklum saja, striker berusia 18 tahun itu berkarier di Belanda dengan membela Dordrecht U21.
Raven juga mengaku belum pernah ke Indonesia sebelum akhirnya resmi jadi WNI. Tapi kini dia tampaknya sudah mulai menyesuaikan diri dengan Surabaya. Termasuk dia mengaku Surabaya punya fasilitas yang baik. Saya pikir sampai sekarang semuanya bagus. Semuanya baik-baik saja di Surabaya. Hotel bagus, bus, lapangan latihan juga bagus. Dan tentu saya sekarang menantikan pekan ini bermain di Piala AFF U19, ucap Jens Raven. Jens Raven juga dapat bermain di berbagai posisi. Selain penyerang, dia bisa dimainkan sebagai winger. Kelebihan tersebut tentu memudahkan sang pelatih dalam meracik strategi. Selama berlatih bersama Timnas Indonesia U19, Jens Raven mengaku mendapat banyak bantuan dari jajaran pelatih dan rekan-rekannya untuk beradaptasi. Saya pikir hubungan saya di tim sangat baik. Menurut saya juga bagus di tim. Saya punya hubungan baik dengan staf kepelatihan, asisten pelatih, dan ofisial. Saya berkomunikasi secara baik dengan semua orang. Jadi menurut saya adaptasi dengan tim sangat bagus, ucapnya. Kami sudah bersama sejak di Toulon-Chup, di mana saya sudah bisa bermain. Saya pikir itu adalah pengalaman yang bagus untuk kami. Saya juga melakukan interaksi dengan semua pemain di tim. Jadi adaptasi saya sudah sangat bagus, tuturnya. Persib perpanjang kontrak Bojan Hodak selama 2 tahun. Persib Bandung sepakat memperpanjang kontrak pelatih kepala Bojan Hodak hingga 2026. Langkah ini cukup rasional karena Bojan baru saja membawa Maung Bandung juara Liga 1 2023 per 2024. Datang saat pertengahan musim menggantikan posisi Luis Milla, dia sukses membawa perubahan besar. Sempat berada di papan bawah klasemen, Persib bisa bangkit dan akhirnya lolos ke Championship Series. Bojan Hodak menjelaskan tidak butuh waktu lama untuk menerima tawaran ini. Dia optimis bisa mendapatkan hasil lebih baik musim depan. Apalagi Maung Bandung datang sebagai tim yang baru saja meraih gelar juara. Ini hal yang normal ketika kita baru saja menjuarai kompetisi dan sama-sama mencoba untuk lebih baik lagi di tahun berikutnya, kata Bojan Hodak. Kita semua tahu Persib klub besar baru saja juara dan tahun depan kita akan bermain di AFC. Target tentu memenangi setiap pertandingan yang kita jalani. Tapi maaf, bagi saya itu tak menjadi pressure, tegasnya. Durasi kontrak ini 2 tahun dan mari kita lihat saja nanti, pungkasnya. Pembicaraan semakin serius, Jay Itza segera merapat ke Torino. Jurnalis asal Italia Giacomo Morandin bicara tentang kabar terbaru Jay Itzas. Jay saat ini masih terikat kontrak dengan tim promosi Venezia hingga tahun 2027 mendatang. Namun, rumor kepindahan bek Timnas Indonesia ini terus muncul. Potensi Jay diprediksi jadi komoditi hangat pada bursa transfer Liga Italia musim ini. Torino FC dikabarkan merupakan tim yang paling serius untuk mendapatkan jasanya. Giacomo Morandin menjelaskan sudah ada pertemuan antara agen Jay Itzas dan Torino. Pertemuan ini memberikan sinyal bahwa pembicaraan kedua pihak semakin serius. Selama akhir pekan ada pertemuan pertama antara Torino dan rombongan Itzas, tulis Giacomo Morandin. Sejauh ini masih belum ada keputusan dari pihak Jay dan Torino. Tim yang bermarkas di Stadio Olimpico Grande Torino tersebut saat ini memang sedang mencari pemain untuk sektor back. Jay jadi opsi untuk mengisi posisi tersebut dan masih akan terus diusahakan. Pembicaraan penjajakan untuk memahami kemungkinan kelayakan operasi. Toro akan mencoba untuk menutup setidaknya 2 pemain bertahan dalam beberapa hari ini, pungkasnya. Bersama Venezia, pemain berusia 24 tahun ini tampil cukup apik.
Tercatat dia bermain dalam 30 pertandingan dan meraih 3 gol musim lalu. Bersama timnas, penampilan pemain kelahiran Mierlo ini juga cukup baik dengan meraih 3 caps dan menyumbangkan 1 gol. Cerezo Osaka lepas Justin Hubner, bek timnas Indonesia pulang ke Wolves. Cerezo Osaka akhirnya resmi melepas kembali Justin Hubner ke Wolverhampton Wanderers FC. Hubner sebelumnya bermain untuk Wolves U21 dan sebelum dipinjamkan ke Cerezo mulai bulan Maret tahun lalu. Membawa misi untuk mendapatkan menit bermain, dia justru kesulitan untuk bermain. Pemain berusia 20 tahun ini hanya mencatatkan penampilan dalam 6 laga dan 2 pertandingan hanya duduk di bangku cadangan. Justin Hubner menjelaskan banyak pengalaman yang bisa dia dapatkan. Menurutnya, ilmu dari Cerezo akan jadi modal penting dalam karirnya. Apalagi dia masih muda dan karirnya di sepak bola masih panjang. Saya sangat sedih meninggalkan tim. Namun saya akan melakukan yang terbaik, memanfaatkan pengalaman saya bersama Cerezo dengan baik bersama tim berikutnya, kata Justin Hubner. Bek timnas Indonesia ini juga memberikan apresiasi kepada semua supporter Cerezo. Dia mendapatkan sambutan hangat setelah resmi diperkenalkan sebagai pemain baru. Bahkan momen perkenalan Hubner cukup meriah dan diselenggarakan di Yodoko Sakura Stadium. Saya berharap dapat bertemu kembali dengan para penggemar dan pendukung suatu hari nanti. Terima kasih banyak atas dukungan Anda selama waktu singkat saya di sini, pungkasnya. Calvin Verdon akui pemain timnas Indonesia jago bahasa Inggris, ungkap satu teman terdekat. Bek timnas Indonesia Calvin Verdon bicara tentang pengalamannya bersama skuad Garuda. Verdon mendapatkan panggilan dari Shin Tae-yong untuk berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia kemudian mendapatkan debut untuk mengisi posisi bek kiri saat Indonesia berhadapan dengan Filipina. Tampil selama 67 menit di lapangan, Verdon bermain cukup solid pada laga tersebut. Calvin Verdon menjelaskan dia mendapatkan sambutan yang cukup hangat. Meski baru pertama kali bergabung, supporter Indonesia memberikan dukungan penuh. Apalagi dia sudah menjadi bagian dari skuad Garuda yang membawa mimpi untuk terus berkembang. Di sana saya mengikuti semua sesi latihan dan satu pertandingan. Ketika Anda datang dari Eropa, mereka membuat Anda merasa seperti di rumah sendiri dengan cepat. Anda merasakan dukungan dan mereka senang memiliki saya di sana. Saya pikir itu karena saya bermain bagus di NEC musim lalu, kata Calvin Verdon. Pemain berusia 27 tahun ini mengakui bahwa proses komunikasi di dalam tim cukup lancar. Pasalnya, pemain skuad Garuda lancar bahasa Inggris dan hal ini membuat dia semakin mudah beradaptasi dengan tim. Anda dapat berbicara dengan semua orang. Mereka semua berbicara bahasa Inggris dengan baik, lanjutnya. Verdon menambahkan selama di timnas dia memiliki teman yang cukup dekat. Ragnar Oratmangoen menjadi sosok yang membuat dirinya bisa cepat beradaptasi dengan atmosfer baru ini. Apalagi rekannya tersebut sudah dikenal cukup lama dan ini cukup menguntungkan. Saya sendiri sering bergaul dengan mantan pemain NEC Ragnar Oratmangoen, yang juga sudah saya kenal Ragnar lebih lama. Hal itu sangat membantu saya untuk merasa seperti di rumah sendiri, pungkasnya. Kim Pen-gon undur diri dari timnas Malaysia, padahal duel lawan Shin Tae-yong belum kesampaian. Kim Pen-gon resmi mengundurkan diri sebagai pelatih kepala timnas Malaysia dan mengubur harapan berduel dengan Shin Tae-yong. Selasa siang dunia sepak bola negeri jiran digemparkan dengan pengumuman mundurnya Kim Pen-gon dari timnas Malaysia.
Pukul 13.00 waktu setempat, ia mengadakan sebuah sesi jumpa pers yang juga didampingi beberapa pihak dari Federasi Sepak Bola Malaysia. Dalam keterangannya, ia meminta maaf karena harus menyampaikan kabar menyedihkan ini secara mendadak. Ia menjelaskan bahwa pengunduran diri ini dilandaskan oleh keputusan pribadinya. Oleh sebab itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut meminta maaf karena harus meninggalkan skuad Harimau Malaya di tengah jalan. Padahal Kim Pen-gon sejatinya masih memiliki kontrak hingga tahun 2025. Di lain sisi, belum diketahui apa alasan utama Kim mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Hari ini saya menyampaikan pesan sedih dan menyesal untuk dibagikan kepada semua orang, kata Kim dalam sesi jumpa pers. Hari ini saya telah memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai pelatih kepala tim sepak bola nasional Malaysia karena komitmen pribadi saya. Saya minta maaf atas kekecewaan yang mungkin dirasa semua orang, pungkasnya. Dimas Derajat kaget saat ikut latihan perdana Persib karena masalah ini. Dimas Derajat menjalani latihan perdana bersama Persib Bandung pada Senin. Mantan pemain Persikabo 1973 ini rencananya akan jadi pelapis David da Silva untuk Liga 1 2024/2025. Langkah ini perlu dilakukan karena Persib juga akan berlaga di Asia Champions League 2. Kedalaman skuad menjadi kunci utama agar mereka bisa bersaing secara maksimal. Dimas Derajat menjelaskan saat ini dia fokus agar bisa cepat bisa beradaptasi dengan tim. Selain itu, dia akan mempelajari gaya permainan rekan setimnya untuk persiapan jelang musim baru. Senang ya bisa bergabung pertama kali. Saya harus melihat teman-teman untuk bagaimana ke depannya. Saya harus banyak belajar, kata Dimas Derajat. Pemain berusia 27 tahun ini mengakui bahwa bergabung ke Persib membawa kebanggaan tersendiri. Pasalnya dia datang saat Maung Bandung baru saja meraih gelar juara. Dia berharap bisa segera bugar dan bisa melewati semua program latihan yang diberikan. Merasa terhormat karena Persib adalah tim besar dan kemarin habis juara. Saya sudah ikut latihan tetapi masih di pinggir ya. Saya harap kondisi saya bisa kembali dan bisa bergabung dengan teman-teman, lanjutnya. Usai dibantai timnas Indonesia, pelatih Vietnam tiba-tiba dipecat dari klubnya. Pulang dari Indonesia, Tran Minh Chien selaku pelatih timnas U-Strip 16 Vietnam tiba-tiba mengucap salam perpisahan usai dipecat dari klubnya. Tran Minh Chien membawa pulang kekalahan memalukan dari timnas U16 Indonesia ke Vietnam. Tak disangka hal itu berbuah petaka. Hampir 2 pekan berlalu dari ASEAN Cup U16 2024, kabar tak terduga datang dari Tran Minh Chien sepulang ke kampung halamannya. Pelatih berusia 49 tahun itu tiba-tiba mengucap salam perpisahan kepada Kontum Club, klub sepak bola yang dibelanya. Tanpa alasan yang jelas, Tran Minh Chien mundur dari jabatan di klub tersebut sebagai direktur teknis dan direktur pelatihan pemain muda. Hal itu menimbulkan isu yang tersebar di kalangan publik Vietnam bahwa Tran Minh Chien dipecat oleh klub divisi 2 Liga Vietnam itu. Sontak rekan pelatih dan para pemain yang sempat diasuh Tran Minh Chien pun sama terkejutnya dengan publik Vietnam. Lewat akun media sosial pribadi, Tran Minh Chien mengucap salam perpisahan sekaligus terima kasih kepada klub tersebut. Lebih dari setahun bersama Kontum Club bisa dikatakan sebagai saat yang paling berkesan karena saya bisa bekerja dengan Presiden Kontum Club, tulis Tran Minh Chien. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan selalu mengingat sepak bola Kontum. Semoga tim selalu berkembang dan menjadi profesional di masa depan, imbuhnya.